Ternyata Krisdayanti pernah dimarahi habis-habisan oleh Raul Lemos sang suami. Raul Lemos kesal perkara hal yang dilakukan Kade untuk Anang Hermansyah, mantan suaminya. Sontak Krisdayanti segera memberi penjelasan kepada Raul Lemos apa yang terjadi. Anang Hermansyah dan Krisdayanti sempat membina rumah tangga bersama, namun meski sudah dikaruniai 2 orang anak, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah, biduk rumah tangga Kade, sapaan akrab Krisdayanti dan Anang berujung perceraian. Sebelum resmi cerai, Anang Hermansyah sempat pisah rumah dengan Krisdayanti. Bahkan ia menetap di ruko sekaligus studio musiknya. Aurel Hermansyah pernah berkata, ruko tersebut tak layak huni dan banyak tikus. Tikus-tikus itu juga berseliweran di kepala saat mereka tidur. Namun siapa sangka Kade pernah minta Anang menjual ruko yang jadi tempat tinggal keluarganya saat itu. Menurut isu yang beredar, Kade keberatan membayar cicilannya. Tapi Kade rupanya masih saja ikut membiayai rumah ruko tersebut. Saya masih cicil kok rukonya, beber Kade pada Jumat 10 Agustus 2012 silam, melansir dari Suara ID. Spontan, apa yang dilakukan Kade mengundang reaksi suaminya Raul Lemos kala itu. Pengusaha asal Dili Timor Leste ini dikatakan Kade mengaku keberatan ruko tersebut dibiayai secara urunan. Jelaslah, namanya memberikan kepada mantan ibu Kade. Begitu tahu Raul Lemos cukup kesal, Kade lantas meredamnya. Untuk menghindari masalah yang lebih pelik, Kade berharap Anang Hermansyah sepakat untuk melego ruko yang masih memiliki 2 tahun cicilan kala itu. Saya bilang bukan memfasilitasi, ini lebih ke tanggung jawab. Tahun 2006 saya pernah ambil kredit sama Anang berdua. Anang juga pakai uangnya untuk bisnis studionya, jelas Kade. Baru-baru ini Anang Hermansyah menceritakan momen pilu setelah ia bercerai dengan penyanyi Krisdayanti atau Kade. Anang Hermansyah membongkar cerita itu saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube The Sungkars Family. Awalnya Anang Hermansyah mengaku terpaksa tinggal di ruko setelah cerai dengan Krisdayanti. Saat pindah ke ruko, Anang Hermansyah mengaku ia hanya punya sisa uang pegangan 10 juta rupiah. Di sisi lain, Anang Hermansyah harus membayar hutang ruko yang ia beli dari bank sebesar 40 juta rupiah per bulan. Aku pindah ke ruko, duitku cuma tinggal 10 juta doang. Sementara ruko itu aku utang bank, aku harus bayar sebulan 40 juta rupiah, kata Anang Hermansyah. Oleh karenanya, Anang Hermansyah merasa sangat pusing karena tidak tahu bagaimana cara membayar hutang ruko sebesar 40 juta rupiah, sementara hutangnya dan uangnya hanya sisa 10 juta rupiah. Meski saat itu sangat kesulitan, Anang Hermansyah enggan meminjam uang ke Krisdayanti. Aduh gila, ini uang 10 juta rupiah. Aku harus nanggung ruko ini 40 juta rupiah per bulan, gak mungkin gue minta ke ibunya mereka. Kan malu, ucap Anang Hermansyah. Akhirnya Anang Hermansyah berusaha semaksimal mungkin untuk kembali bangkit menjalani karirnya di dunia musik demi anak-anaknya yang kala itu memilih untuk bersamanya. Gue harus bisa, bismillah aja, apalagi pas ketambahan anak 2 Aurel sama Azriel itu hadir. Wah itu udah, itu kan titipan ilahi, ini milikku. Aku titipin kamu ya, dia mau sama bapaknya masa gue nolak, kata Anang Hermansyah. Berkat dukungan anaknya Aurel dan Azriel, Anang Hermansyah akhirnya mampu melahirkan karya baru, bak sebuah keajaiban. Saat itu lagu Tanpa Bintang dan Separuh Jiwaku Pergi booming dan banyak disukai publik. Dari situlah karir Anang Hermansyah kembali meroket. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.